it's true. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me. Kalau kalian cewek-cewek yang kalau daily tuh harus make upan tapi harus natural, nggak mau terlalu medok, nggak mau terlalu menor, ini video buat kalian. Tapi kalau kalian tim yang harus full make up atau yang kerjanya tuh kayak di front desk terus make upnya harus full, berarti video ini bukan buat kalian. Jadi kalian bisa nonton video tutorial-tutorial aku yang lain, karena hari ini aku mau bikin tutorial make up natural, one brand tutorial pakai produk-produk Lux Crime. Oke, step yang pertama langsung aja. Ini Lux Crime itu punya Healthy Glow Skin Protector. Jadi dia itu bisa memberikan efek kulit yang kelihatan lebih glowing. Ini jatuhnya lebih ke primer sih. Nah, biasanya aku pakai tipis-tipis aja. Ini tuh untuk skin prepnya. Biasanya kalau misalnya ngasih jeda antara sunscreen sama produk ini tuh, ini cakep banget langsung kayak glowing gini. Tapi produk ini tuh jarang dibahas, aku juga nggak ngerti ya. Padahal ini cakep banget kalau misalnya kalian penganut make up glowing gitu loh. Kalau misalnya udah, jangan langsung ditimpa pakai complexion, tapi tunggu dulu sampai si skin prepnya benar-benar meresap. Ini sumpah sih glowingnya cantik banget. Tuh. Kalau kalian make upnya suka yang natural, ringan aja, nggak suka yang terlalu tebel-tebel, aku saranin kalian bisa pakai skin tint. Dan skin tint dari Lux Crime ini tuh salah satu skin tint paling best, brand lokal. Udah ada SPF-nya 35 PA+++, dan ini tuh udah dermatologically tested. Kemarin mereka baru aja launching 3 shades baru, dan ternyata aku match banget sama shades yang N03, dan ini tuh salah satu shades terbarunya mereka. Nih, kemarin aku sempat ngepost juga di IG story, terus banyak yang nanya, Kak itu brushnya cakep banget dari mana? Jadi kalau misalnya kalian beli ini, ada paket yang udah sepaket sama brushnya. Saran aku beli brushnya, karena ini bikin si pengaplikasian skin tintnya jadi lebih gampang banget. Biasanya sih aku langsung taruh dulu di tangan, aku aplikasiin langsung. Ini kan awalnya kayak tebel banget ya, nah tapi satu swipe gitu tuh nggak langsung, karena dia cair, jadi kita ratain lagi. Ini bener-bener easy to blend, coveragenya medium to full. Kalau misalnya kalian ngerasa nggak pede sama under eye-nya, bisa pakai concealer lagi. Cuma concealer Lux Crime aku tuh ketinggalan di Bandung gitu loh. Jadi ya udah, hari ini aku tidak akan pakai concealer karena temanya kan one brand tutorial ya. Jadi aku bener-bener hanya akan pakai produk dari Lux Crime. Lihat kan? Tadi skin prepnya pakai yang primer tadi, terus complexionnya pakai ini. Hasilnya cakep banget. Dan shades-nya matching banget sama kulit wajah aku. Biasanya kalau brushnya nggak enak tuh dia akan jadi kayak bergaris gitu kan di mukanya. Terus harus dipakein beauty sponge lagi. Kalau ini tuh karena si produknya juga teksturnya cair banget. Jadi begitu diaplikasiin pakai brush ini juga dia nggak ngegaris gitu loh. Aku suka banget ini sama finishnya. Bener-bener like a second skin, effortless banget. Nah, kemarin juga Lux Crime ngirimin satu set brush. Jadi waktu event peluncuran si skin tintnya itu, mereka bilang mereka juga punya brush yang bagus banget dan belum dikasihin. Baru dikirim kemarin. Ini brushnya hari ini sekalian akan kita pakai ya. Jadi brushnya tuh ada 5 isinya. Cuma aku belum ngecek apakah si brush-brush ini dijual atau enggak. Kalau ternyata dijual, nanti aku kasih lihat sama kalian linknya ya. Oh, ini ada buat blush on, dan yang bentuknya gini tuh biasanya bisa dipakai untuk complexion juga. Kalau misalnya kalian tim yang suka hasilnya glowing banget kayak gini, bisa dibiarin gini aja. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka di set lagi pakai bedak. Bedak yang aku punya ini yang oil control dari Lux Crime. Ini yang two-way cake. Tapi kalau misalnya aku mau make upnya natural, ini aku tap-tap gini. Pelan-pelan aja. Terus aku tap-tapin tipis. Supaya si bedaknya itu nggak terlalu medok di wajah. Kalian lihat kan hasilnya? Super flawless banget. Lux Crime ini tuh aku pakai dari zaman mereka collab sama Rachel Goddard, which is itu tuh produk pertama mereka banget, dan aku ngikutin banget sampai mereka ngeluarin concealer, mereka ngeluarin wah semuanya deh, rasanya kayaknya aku punya semua produknya. Oh iya, mungkin kalian alisnya kenapa berubah? Aku barusan ngecek, ternyata pensil alis aku juga habis yang dari Lux Crime, jadi ini aku pakai pensil alis lain aja, tapi sengaja karena kalau alis nggak bisa ditawar, tetap harus dipakein ya. Oke. Nah,
Ini hasil finishnya, tuh kalian lihat area under eye aku, walaupun dia nggak pakai concealer juga masih kayak aman banget dan hasilnya masih bagus banget. Selanjutnya kita akan pakai blush on. Ini adalah salah satu best blush on yang aku punya dari brand lokal. Ini dari Luxe Crime yang Best Bouncy Blush. Ini produknya udah lumayan lama, tapi aku udah repurchase. Ini tuh kalau dipencet tuh kayak bouncy gitu loh. Amazingnya dia tuh bisa diaplikasiin pakai brush ataupun pakai sponge. Bisa diaplikasiin di atas produk cair ataupun di atas powder kayak gini. Shades favorit aku sih si Watermelon Berry, tapi aku sering nonton tips-tips makeup Korea tuh katanya kalau warna peach dengan warna Watermelon Berry gini tuh biasanya hasilnya lebih maksimal. Tapi si peachnya tuh dipakainya tipis aja. Kita cobain ya. Ini aku pakai brush yang tadi dikasih dari Luxe Crime. Ini tuh teksturnya amat sangat menyenangkan sih menurut aku ya. Ini aku aplik dan aku nggak akan pakai kontur hari ini karena kontur Luxe Crime aku ketinggalan di Bandung. Nah ini aku pakai setipis ini aja dulu, dan karena memang hari ini kan tema makeupnya natural aja, jadi ya udah. Walaupun ya sejujurnya kalau aku makeup natural, kontur hidung tetap dong biar kelihatan hidungnya lebih maksimal. Cuman karena nggak pakai kontur, mari kita fokuskan di blush on. Ini blush onnya cantik banget. Seriusan, ini yang peach berry, lalu kita mix dengan yang watermelon berry. Tuh, kalau watermelon berry dia lebih apa ya? Lebih kotor karena memang jauh lebih sering dipakai si watermelon berry. Nah, yang watermelon berry aku pakai di sini aja. Karena ini tadi udah di-set pakai bedak, jadi aku tetap bisa geserin ke sini. Sudah. Karena makeupnya natural, jadi teori aku tuh gini loh, kalau misalnya eyeshadow-nya mau simple, nggak pakai kontur, blush on-nya agak merah juga nggak apa-apa. Jadi orang liatnya tuh fokusnya ngeliat ke blush on, atau blush on-nya mau dikeidungin juga it's okay banget gitu. Tapi kalau kalian mau pakai kontur, mau pakai eye makeup heboh, nah untuk si blush on-nya simple aja. Jadi bisa dimainin supaya nggak terlalu menor dan wajahnya tuh nggak jadi berat. Jadi jangan sampai fitur muka kalian itu ketutupan sama makeup. Berikutnya kita akan pakai eyeshadow, tapi karena si eyeshadow-nya itu habis punyaku, kalau nggak salah habis sih. Aku suka banget tuh eyeshadow Luxe Crime yang 4 warna, nih yang ini produknya, nanti linknya aku kasih juga. Tapi hari ini karena makeupnya natural, aku akan pakein blush on ini lagi di mata. Yang pertama masih sama, aku pakai yang peach berry di seluruh kelopak mata, agak atas. Ini tuh sumpah teksturnya tuh enak banget buat di blend, makanya aku waktu itu udah sampai habis satu, terus aku repurchase lagi. Jangan salah ya, walaupun aku suka datang ke eventnya atau misalnya aku kenal sama ownernya, kalau aku udah suka mah aku tetap beli produknya. Karena menurut aku kalau kita suka sama produknya, kita harus mensupport dengan berbagai macam cara agar si produknya tuh ada terus. Kalian tahu kan gimana rasanya misal udah cinta banget sama satu produk, taunya kayak si brandnya tuh udah nggak ada lagi, atau si produknya tuh udah nggak produksi lagi. Nah itu bete banget. Nah ini udah gini doang tuh. Bagus kan? Nah berikutnya baru kita pakai si watermelon. Yang watermelonnya aku pakai di area yang agak bawah sini aja, karena dia tuh warnanya agak lebih merah gitu. Ini buat kampus masih oke sih. Buat ngedate siang-siang juga masih oke banget. Karena jujur aku kalau ngedate tuh tergantung tempat, tergantung jam juga. Jadi kalau suami aku ngajaknya siang-siang, berarti pakai make upnya yang ringan-ringan aja. Tapi kalau dia ngajak ngedate-nya malam, terus tempatnya di mana, itu menyesuaikan juga. Dan aku juga membaca di salah satu buku, kita tuh sebagai perempuan harus tahu gimana menjaga penampilan. Bukan yang harus hebring banget ya, tapi setidaknya tuh kita harus kelihatan rapi, bersih, wangi. Karena itu tuh salah satu bentuk kita menghargai diri kita sendiri. Kalau udah pakein di bawah mata, jangan lupa ya, karena ini penting juga. Oh, sama tulis dong di kolom komentar brand favorit kalian tuh apa. Jadi nanti kalau misalnya banyak yang request, aku bikinin juga one brand tutorial makeup kayak gini. Sudah kayak gini. Tuh, sebenarnya cukup kan pakai blush on doang. Siapa di sini yang kalau make upan eyeshadownya tuh harus banget bling bling heboh gitu dan suka banget beli glitter Korea? Aku kasih tahu sama kalian, tidak perlu pakai glitter Korea lagi karena sekarang udah ada dari Luxe Crime. Dan ini tuh salah satu produk glitter mata yang bagus banget karena dia tahan air, tahan keringet, dipakai nonton konser, kayak panas-panasan, digosok-gosok juga dia awet. Ini beneran karena aku pernah ngetes, pakainya harus di shake dulu. Dan sebenarnya kalau kalian masih belajar make up gitu, yang terpenting tuh bukan belanja make upnya, tapi sering latihannya, sering ngaplikasiin eyeliner, sering ngaplikasiin pensil alis, biar nanti tuh terbiasa gitu, bukan sering belanja make upnya. Nah ini udah cakep banget, walaupun simple, tetap ya mata harus goncreng.
Nah, jangan lupa di area egyosalnya bisa banget kalian tambahin, tapi kayak cuman 2-3 titik aja. Jangan shred gitu, karena nanti jadi kayak berantakan. Cuman kayak 1, 2. Dah. 1, 2. Dah, gitu aja. Fungsinya biar mata kita kelihatan bling-bling dan berbinar. Next, kita akan pakai eyeliner, dan eyeliner yang aku punya dari Lux Creme ini yang collab mereka sama Harley Quinn. Ini eyelinernya juga tahan keringat, tahan air juga. Aku udah pernah ngetes untuk produk eyeliner Lux Creme yang hijau ataupun yang merah ini. Dua-duanya bagus, say. Nah, ini aku pakein di ujungnya dulu, terus aku tarik. Nah, kalau sekarang aku pakai eyeliner tuh nggak yang terlalu wing liner gitu, tapi yang penting ketarik di ujungnya aja. Nah, kalau bikin eyeliner biasanya yang harus kalian ingat adalah bentuk mata setiap orang itu beda. Jadi kalau kalian nemu sebuah hack gitu ya, kayak dari TikTok atau misalnya dari Instagram, nah kalian harus menyesuaikan juga sama bentuk mata kalian gimana, dan bentuk yang kalian suka tuh kayak gimana. Bukan berarti semuanya tuh harus saklek bahwa, oh bikin eyeliner tuh harus kayak gini. Enggak, make up tuh sebenarnya untuk dieksplor, kita sukanya apa, kita sukanya kayak gimana. Ini nggak perlu khawatir akan luntur. Berikutnya aku mau pakai maskara. Maskara ini juga tidak akan luntur kalau misalnya dipakai panas-panasan, keringetan, atau buat yang matanya gampang berminyak. Terus aku juga suka sama si aplikatornya karena nggak bikin si maskaranya ngegumpal. Ini tinggal digini, digoyangin dulu, baru ditarik ke atas. Biasanya sih aku pakai 3-4 layer, tapi tenang aja dia tuh nggak akan ngegumpal. Terus bawahnya aku pakai ujung-ujungnya, terus di ini juga. Ini enak banget sih aplikatornya. Jadi kalau misalnya aku pakein untuk si maskara bawah aku, produknya tuh nggak akan melebar-melebar gitu. Tuh, jadi benar-benar kena ke si bulu matanya aja. Nah, ini pakai lagi. Kalau kalian tim maskara atau tim bulu mata palsu? Kalau sekarang kan ada yang praktis ya, kayak bulu mata yang satuan itu. Kemarin aku sempat pakai bulu mata satuan kan selalu gitu. Hampir setiap pergi aku pakai bulu mata satuan. Terus kemarin banget aku sok ngide, aku pengen pakai bulu mata yang satu baris gitu deh. Itu sumpah karena aku terbiasa pakai bulu mata satuan, pakai bulu mata yang segaris itu tuh jadi kayak susah banget. Aku sampai mikir, wah gila sih, skill aku menggunakan bulu mata palsu langsung terlupakan. Jadi kayak harus tetap menyesuaikan lagi. Nah, ini maskaranya, kalian lihat sendiri. Ini maskaranya bikin bulu mata jadi panjang dan jadi lentik. Yang pasti sih dia akan bikin mata kita menjadi gotik. Dia juga nggak akan jadi luntur. Ini aku aplikasiin di kedua mata aku ya. Sudah. Tuh, cakep kan bulu matanya. Brand lokal tuh sekarang emang bagus-bagus. Tapi nanti aku mau membahas tentang brand lokal dan brand high-end. Kalau kalian ada pertanyaan seputar itu, tulis di kolom komentar. Berikutnya, aku punya highlighter. Ini tuh collab-nya Lux Creme sama Alma Tando. Salah satu highlighter yang bom banget ini, karena bikin muka kita tuh jadi berbinar. Terus waktu kemarin beberapa kali event, karena aku pengen yang berbinar juga sama badan aku. Ini pakai brush, aku pakein di badan. Wah, cakep banget sih. Aku suka banget. Nah, biasanya aku taruhin di sini. Lalu ini aku pakai brush yang harusnya sini buat complexion ya, tapi ya udahlah. Ini aku simpen di sini. Udah sih, ini tuh udah mau selesai sebenarnya. Ini tinggal pakai lip liner. Ini lip linernya salah satu lip liner yang selalu aku restock. Ini yang warnanya crepes, karena warnanya lebih ke nude. Walaupun bibir bawah aku tuh udah filler, tapi untuk ngegarisin area garis bibir, aku lebihin sedikit. Aku lebih suka aja gitu hasil bentuknya. Ini bener-bener easy banget untuk di swipe. Nah, kalau pakai lip liner jangan lupa di blendin ya, karena hasilnya ternyata lebih bagus. Ini adalah produk yang lagi sering banget aku pakai dari Lux Creme, karena ini produk terbaru mereka juga sih. Ini adalah produk lip oil. Jadi ini tuh tinted lip oil, ada stainnya. Tapi sejujurnya ya, hasil glossy-nya tuh cakep banget dan stainnya juga bagus banget. Warnanya tuh bener-bener warna aku banget, lihat deh. Tuh. Makanya hampir selalu aku bawa kemana-mana. Ini shade Mulberry. Terus kalau kalian mau pakai lip liner, terus mau pakai produk bibir, aku sih menyarankan warnanya tuh bedain. Jadi nanti tuh dia akan menghasilkan gradasi yang cantik. Ya itu sih selera ya sebenarnya. Oh ya, tulis dong di kolom komentar kalau kalian tuh sebenarnya lebih suka make up yang hasilnya glowing basah atau lebih suka yang matte banget. Tapi ini di antara semua shades-nya warnanya emang bagus-bagus banget semuanya. Ada yang warna nude juga. Tapi si Mulberry ini aku love banget.
banget sih. Lihat, ini sebagus ini, gimana aku tidak love? Udah sih sebenarnya make upnya selesai. Nih, make up gini cocok kan buat sehari-hari, nggak terlalu menor kan? Sebenarnya bisa kalian rubah sih sesuai dengan selera ya. Terakhir pakai setting spray Glow Getter dari Lux Creme. Ini ukurannya kecil. Biasanya aku bawa-bawa di tas padel atau tas yoga. Jadi kalau misalnya beres aku olahraga mau dandan, nah setting spraynya pakai ini. Sudah selesai. Ini aku mau rapin rambut aku dulu, baru aku akan balik lagi sama kalian. Don't know if you know this too. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어. 둘이 don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. 솔직히 Nah, jadi ini hasil make upnya. Aku udah rapihin rambut aku juga. Make upnya udah benar-benar ngeset setelah dipakein setting spray. Tapi dengan catatan, kalau kalian mau make up glowing gini, bukan untuk keluar outdoor. Ini tuh sebenarnya kalau dipegang, dia nggak yang lengket atau basah gitu ya. Tuh, cuman ya emang tampilannya aja glowing kayak gini. Cuma memang aku tidak menyarankan kalau misalnya kalian make upan yang glowing gini tuh berkegiatan di area outdoor atau yang kayak keringetan banget. Takutnya, maksudnya malah jadi kayak makin berminyak atau misalnya jadi kurang oke lah hasilnya. Tapi kalau buat acara indoor atau misalnya kuliah atau misalnya mau ngedate di siang hari, ini recommended banget make up kayak gini, bikin kulit kelihatan sehat. Dan kalau misalnya kalian udah umur 30-an ke atas atau 35-an ke atas kayak aku, tampilan make up yang ringan kayak gini tuh bikin muka kelihatan lebih awet muda.